utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%. Ngadu sama orang udah kayaknya udah nggak ditanggapin, masih ngadu sama Tuhan, kita minta nagih sama Tuhan aja utangnya, bos. Iya, ini kan soalnya udah jadi atensi Pak Jokowi sampai di sidang kabinet kan 2 kali tuh Pak Jokowi menyampaikan kan, seperti konferensi Pak Mahfud. Makanya Pak Jokowinya amanah, Pak Mahfudnya amanah, menterinya amanah. Coba kan itu anak buah menterinya asbun, nyablak, ya kan. Nggak bos, cerdas, harus cerdas bos, ya kan. Kalau kerja di Departemen Keuangan harus pilih orang yang cerdas. Kepada pemerintah atau hutang pemerintah terhadap Pak Yusuf yang masih simpang siur beritanya, maka saya undang beliau ke sini karena saya resmi oleh Presiden diminta untuk menangani masalah hutang-hutang negara terhadap pihak swasta dan warga masyarakat. Nah, saya baru mendengar minta dokumen, minta data dan sebagainya. Kemudian juga saya akan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan, dan sementara dari penjelasan dan dokumen yang saya miliki memang kalau dari sudut hukum ya negara punya utang, karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK, dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Nah, dokumen itu lengkap, saya pelajari. Negara udah pernah mengakui waktu zaman Pak Bambang Brojonegoro ya, Pak Menteri Keuangan juga sudah tanda tangan, yang aku punya utang gitu. Tapi ganti uang suruh pelajari lagi, ganti menteri suruh pelajari lagi, lalu sampai sekarang macet. Ini bukan satu-satunya kasus yang begini, masih ada kasus lain saya tangani sama. Sudah ada putusan pengadilan tapi tertunda di sana. Maka berdasar arahan Presiden begini, kalau rakyat, pengusaha, swasta punya hutang kepada negara, itu harus ditagih. Oleh sebab itu dia membentuk tim BLBI, di mana saya di situ menjadi ketua pengarahnya untuk nagih swasta yang ngemplang hutang kepada negara. Tapi juga Presiden resmi menyatakan kalau negara punya hutang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya hutang, ya harus bayar gitu. Nah, oleh sebab itu saya mau lihat ini dulu dokumennya. Saya besok masih akan kunker ke luar daerah sampai akhir pekan, tapi minggu depan akan saya koordinasikan. Saya juga sudah mulai komunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengetahui posisi dan pandangannya seperti apa tentang ini. Karena ini kan tiba-tiba aja muncul kan, jadi tidak. Makanya saya tanya pandangannya. Saya sudah mulai dari stafnya dulu, dari ini dulu. Nanti saya akan ketemu dengan Menteri Keuangan. Kan untuk Kementerian Keuangan justru Pak Yusuf Hamka yang berhutang kepada negara, itu nanti bagaimana proses apakah juga dimintai dokumen? Enggak, sudah ada dokumen-dokumen bahwa negara yang punya utang, itu pasti. Kalau Pak Yusuf Hamka putra negara itu asumsi-asumsi tentang adanya bank yang dimiliki misalnya oleh orang yang punya kaitan dengan BLBI, tetapi itu sebenarnya resminya yuridis tidak ada kaitan. Itu entitas yang berbeda. Tapi sejauh ini dokumennya memang negara punya utang. Itulah sebabnya dulu Pak Jokowi mengadakan rapat khusus yang begini-gini segera dibayar. Tetapi mereka yang punya utang diburu. Nah, itu saya buru. Lalu juga saya mencari siapa yang harus dibayar. Oke. Kepastian nominalnya berapa, Pak? Kepastian nominalnya gimana, Pak? Nantilah, kepastian nominal itu nanti aja. Sesuai dengan Yusuf Hamka gimana Pak pasca pertemuan dengan Pak Menko ini?
Apa? Hanya bisa Allahu Akbar. Allah Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Ya, berarti bagus dong tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah, tapi orang yang kesatria. Terima kasih. Kan tadi katanya Terima kasih. tinggal diberikan nota atau memo lalu prosesnya akan lebih Bentar dulu, nanti kita bicara dulu. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau hak itu harus diberikan. Biar negaranya berkah, rakyatnya juga berkah. Amin. Drama penagihan utang oleh bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan Kemenkeu masih bergulir. Jusuf masih gigih menagih utang sebesar 800 miliar rupiah yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusapala Persada Terbuka CMNP. Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Langkah itu ia lakukan terkait pernyataan Justinus yang menyebut dirinya bukan siapa-siapa di CMNP. Ia mengatakan pernyataan tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Magdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan. Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya. Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk. Anak buah Menkes Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional. Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP. Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar 78 miliar rupiah di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2002. Berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan Presiden dalam 2 kali kesempatan rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah pula. Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah, cuma itu tidak perlu memo-memo, pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Juga buat pemegang saham. Utang itu sudah sejak tahun 99 kita tagih, bolak-balik, kemudian kita gugat 2004 ke pengadilan. Akhirnya keluar keputusan inkrah total, yaitu 2010. Dengan denda 2%, ini bukan bunga nih, denda 2%, sebagaimana kalau kita telat bayar pajak, kita didenda 2%.